Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pangan mendatangi TKP Arena San Heyuan, bertemu Yu-er yang secara Bang Jago terus menunjukkan sifat bocil kematiannya, dengan pada akhirnya, suara lonceng tanda dimulainya kompetisi daftar Sanhei pun tiba-tiba terdengar. Pasca terdengarnya suara lonceng di TKP wilayah San Heyuan, putaran kedua kompetisi daftar Sanhei pun dilanjutkan, dengan kali ini mempertemukan antara Yu-er melawan salah satu murid dalam sekte. Namun demikian dengan kemampuan kecapi yang dimiliki Yu-er, bocil kematian itu pun dengan mudahnya berhasil mengalahkan si murid dalam itu secara easy, yang membuat si murid dalam itu pun pada akhirnya terpental jatuh tersungkur di tanah pasca terkena beberapa serangan kecapi edan darinya, menyebabkan salah satu penatua pun segera mengumumkan kemenangannya dalam pertarungan ini. Dan setelah berakhirnya pertarungan Yu-er melawan si murid dalam itu, pertandingan berikutnya di kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan, saat salah seorang penatua pun segera beranjak dari kursinya untuk kemudian mengumumkan pertandingan selanjutnya yang secara mengedankan mempertemukan antara Panghan melawan Nantian, menyebabkan keduanya pun yang mendengar namanya disebut tanpa basa-basi masing-masing segera melesat ke panggung arena pertarungan. Bersama setelah keduanya muncul di arena pertarungan, menunjukkan mode saling tatap-menatap di balik permusuhan yang terpancar di raut wajah keduanya. Nantian pun tanpa diduga tiba-tiba memunculkan sebuah senjata ajaibnya. Dengan itu pun segera memancarkan sebuah pancaran aura cahaya bintang, sehingga membuat semua orang di area penonton pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya, dikarenakan masing-masing dari mereka tahu senjata ajaib yang dimunculkan Nantian itu merupakan senjata dewa kuno. Melihat senjata dewa kuno yang dimunculkan Nantian, Pangan pun tampak tak mau kalah saing darinya. Dengan segera ia memunculkan semburan energi cahaya murni dari dalam tubuhnya. Saat itu pun segera menyelimutinya, memberinya kesan penampilan yang sangat luar binasa, sehingga menyebabkan semua orang di area penonton pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran, sebab mereka mengetahui bahwa kemampuan yang dimunculkan Pangan itu tanpa diduga merupakan kekuatan misteri magis. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Nantian pun juga sontak menunjukkan hal yang sama, membuatnya pun tak pernah membayangkan Pangan ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun demikian di balik keterkejutannya, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya. Ia menyebabkannya pun spontan menunjukkan ketengilannya pada Panghan mengenai dirinya yang kali ini akan membantainya. Tetapi tanpa diduga, baru saja ketengilan ini ditunjukkan Nantian, Pangan pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, menghujamkan beribu pukulan ala-ala Mamang Aldous ke tubuhnya, yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa. Sebelum kemudian ia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan mana ke arah Nantian, yang segera membekukan tubuhnya di udara, tampak seperti seekor serangga yang terjerat di jaring laba-laba, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras. Terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dari Panghan, pada saat kritis ini, Nantian pun tampak tidak mau suren begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhei. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya, dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi bernama kemampuan Luoseng pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Panghan yang membekukan sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Pangan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Terbebas dari sekumpulan cairan mana Panghan, Nantian pun segera menunjukkan tawa tenggilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan kemampuan pusaran Luosengnya itu secara brutal ke arah Panghan, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya dalam satu gerakan, menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajah mereka, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan Nantian itu terkesan barbar dan terlalu berlebihan, sebab jika Panghan kali ini sampai mokat dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan sekte Yuhua mereka akan mengalami kerugian yang terbilang sangat besar, kehilangan seorang murid hebat yang berhasil menembus rahasia magis. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Pangan pun yang saat ini berada di panggung arena tampak tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Nantian yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusarannya itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar layaknya terenggiling. Ia pun melesat ke arah Nantian menerjang pusaran Luoseng yang dilesatkannya sebelumnya. Dengan ketika sampai di hadapan Nantian, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan pukulan barbarnya ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan dahsyat, sehingga menyebabkan Nantian pun yang terkena serangan kejut pukulan ini, pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan yang membuatnya pun terpental mundur.
Melihat ini tubuh Pangan pun kemudian bergerak layaknya seekor naga, memunculkan sekumpulan mana di tangannya yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun sekuat tenaga hanya bisa secara suram terus menghindarinya. Melihat dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambuk brutal dari Pangan, Nantian pun segera memunculkan 8 pedang yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan pedang yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Pangan. Dihadapkan dengan serangan 8 pedang dari Nantian, Pangan pun tak hanya diam pelangak pelongo membiarkan dirinya terkena serangan ini. Saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya yang berbunyi oktav Tianlong. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, itu pun segera membentuk aliran udara yang segera berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga yang tak terlihat. Dengan ketika 8 pedang dan oktav Tianlong itu saling menghantam, 8 pedang itu pun tanpa diduga, tiba-tiba kehilangan kekuatannya jatuh secara keras ke panggung arena. Setelah 8 pedangnya jatuh ke panggung arena, Nantian pun yang melihatnya sontak memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke tanah, mencoba untuk mengambil salah satu dari 8 pedangnya itu. Yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu dengan pedangnya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Pangan. Namun tanpa diduga, ketika Nantian baru saja melesat ke TKP pedangnya, Pangan pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia. Saat dia tiba-tiba sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu dari 8 pedang yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya, yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun secara pasrah terus menerima pukulan Saitama itu, yang membuatnya pun segera menyemburkan darah dari mulutnya. Saat pada akhirnya, tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dalam kondisi tepar, dengan kultivasi di tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Sontak saja melihat kekalahan Nantian dari Pangan, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh panggung arena kompetisi Sanheyuan. Dengan masing-masing dari para murid yang menyaksikannya menunjukkan kejulitannya mengenai ketidakpercayaan mereka atas kekalahan Nantian, yang bahkan mereka tidak menyangka Pangan ternyata memiliki kemampuan naga kuno magis di dalam tubuhnya. Namun di bawah keterkejutan semua murid ini, Pangan pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan berjalan ke arah tubuh Nantian yang saat ini tepar di tanah, mencoba untuk mengambil 8 pedang yang dimilikinya. Tetapi baru saja Pangan hendak mengambil 8 pedang itu, tanpa diduga suara dingin seseorang pun tiba-tiba terdengar di panggung arena. Saat suara itu ternyata berasal dari senior Wan Luo yang segera turun ke panggung arena untuk langsung menatap Pangan menggunakan tatapan dinginnya. Sebelum kemudian membuat pergi tubuh Nantian beserta 8 pedangnya, yang menyebabkan Pangan pun hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan seriusnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan Pangan melawan Nantian, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya untuk kemudian mengumumkan kemenangan Pangan dalam pertandingan ini. Menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya tak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangannya itu, melainkan ia memilih untuk segera meninggalkan panggung arena. Tetapi demikian Pangan pun tak memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, melainkan ia memilih untuk mendatangi TKP King Wei berada. Melihat kedatangan Pangan di hadapannya, King Wei pun segera melihatnya menggunakan tatapan tajamnya, sebelum kemudian menanyakan secara lantang padanya mengenai gerangan apa yang ingin antum lakukan padaku. Saat Pangan pun yang mendengarnya segera meraih tangannya dan mengingatkannya untuk tak boleh mencoba mendekati orang lain lagi selain dirinya. Dikarenakan jika itu dilakukannya, ia pun tak segan-segan akan menghabisinya, termasuk contohnya Nantian sebelumnya yang nyata-nyatanya telah dibantainya. Dengan setelah mengatakan hal ini, ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, mengabaikan pandangan sinis para murid yang saat ini semuanya melesatkan tatapannya ke arahnya. Dan setelah Pangan kembali ke tempat duduknya, kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan. Saat kali ini beberapa murid yang melakukan pertarungan, masing-masing menunjukkan tajinya dengan menggunakan kemampuan hebat terkesan OP yang mereka miliki, sehingga membuat pertandingan di kompetisi daftar Sanhei pun semakin seru. Kompetisi ini pun terus berlangsung sampai memasuki hingga malam hari, dengan sebagian besar murid telah memenangkan pertandingannya, menyisakan beberapa putaran terakhir kompetisi yang tersisa. Memasuki putaran terakhir kompetisi, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya untuk kemudian mengumumkan pertandingan putaran terakhir kompetisi ini, mempertemukan antara Pangan melawan murid peringkat 1 daftar Sanhei, siapa lagi kalau bukan wanita bertanduk bernama Long Xuan. Memasuki panggung arena kompetisi, keduanya pun segera menunjukkan mode saling pandang memandang, sebelum kemudian Long Xuan pun menunjukkan gurauannya pada Pangan dengan merasa selama ia berhasil mengalahkannya, kemungkinan besar hadiah yang telah dijanjikan sekte dalam kompetisi ini akan berada di genggamannya.
Tetapi di sini Pang Han pun yang mendengarnya balik menunjukkan gurauannya dengan mesarkas Long Xuan untuk Suren saja dalam buah kuantam ini. Mengingat dengan kemampuan rahasia magis yang saat ini dimilikinya, dapat dipastikan peluang kemenangannya dalam pertarungan melawannya pun terbilang cukup sulit. Tetapi ia juga memuji kepedean tingkat tinggi dari Long Xuan yang akan dapat mengalahkannya. Membuatnya pun tampak merasa tak heran wanita glowing bertanduk itu akan menyajikan pertarungan seru melawannya. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi menyuruhnya untuk memulai pertandingan dengan menyuruhnya untuk mulai menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar ini, Long Xuan pun segera menunjukkan mode untuk menyerang Pang Han. Tetapi sebelum memulai pertarungan, ia pun juga mengingatkan Bang Otot itu agar selalu berhati-hati selama mereka melakukan buah kuantam. Dengan setelah mengingatkan hal ini, ia pun perlahan memadatkan sekumpulan mana di tangannya yang segera memancarkan aura cahaya dingin. Saat itu pun tiba-tiba membentuk pedang panjang berbentuk naga dengan seluruh tubuh pedang itu diselimuti kristal es. Long Xuan pun kemudian memberitahukan Pang Han mengenai pedang panjang berbentuk naga yang dimunculkannya ini dinamai dengan sebutan pedang kristal dingin, memiliki kemampuan yang terbilang cukup tinggi dari 8 pedang yang dimiliki Pang Han. Oleh sebab itu ia pun lagi-lagi mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati dari serangan pedang kristal dinginnya, sebab jika terkena serangan pedangnya ini, itu akan menimbulkan rasa dingin luar binasa di tubuhnya, membekukan darahnya, sampai bahkan menghancurkan tubuhnya. Menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Dengan segera ia memunculkan energi mana yang langsung melonjak dari dalam tubuhnya. Saat itu pun tanpa diduga, membentuk tubuh kuat Jin Luo yang dimilikinya. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 10 bagian 2 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.